Menangkan yang halo teman-teman semuanya, menangkan yang kembali lagi bersama saya di channel ini. Yang hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk para pebisnis dan entrepreneur, bagaimana cara mengevaluasi bisnis dengan efektif. Tahukah kalian bahwa banyak bisnis gagal karena kurangnya evaluasi yang tepat? Nah, evaluasi bisnis itu seperti check up kesehatan rutin untuk perusahaan kita. Nah, tanpanya kita tidak akan tahu apakah bisnis kita sehat atau justru butuh perbaikan. Sedangkan yang mari kita mulai dengan metode yang paling populer dan efektif, analisis SWOT, SWOT singkatan dari Strength, Weakness, dan Opportunities, dan Threat. Menangkan yang dengan menganalisis keempat aspek ini, kita bisa memetakan posisi bisnis kita dengan lebih jelas. Nah, bayangkan SWOT seperti cermin yang memperlihatkan kondisi bisnis kita dari berbagai sudut. Kekuatan bisa berupa tim yang solid, produk unggulan, atau lokasi strategis. Sedangkan kelemahan mungkin terletak pada keterbatasan modal atau kurangnya pengalaman. Sedangkan yang peluang bisa datang dari tren pasar baru, sedangkan ancaman bisa berupa pesaing atau perubahan regulasi. Sedangkan yang selanjutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah evaluasi finansial. Nah, ini bukan hanya soal untung atau rugi, tapi lebih dari itu. Sedangkan yang kita perlu memeriksa arus kas, rasio keuangan, tingkat pengembalian investasi, dan proyeksi keuangan ke depan. Sedangkan yang ibarat mengecek denyut nadi bisnis, evaluasi finansial memberitahu kita seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan. Nah, tapi tunggu dulu, evaluasi bisnis tidak berhenti di situ. Ada beberapa aspek lain yang sama pentingnya. Sedangkan yang pertama, evaluasi operasional, bagaimana efisiensi proses bisnis kita. Sedangkan yang kedua, evaluasi pemasaran, seberapa efektif strategi marketing kita. Sedangkan yang ketiga, evaluasi sumber daya manusia. Apakah tim kita sudah optimal? Nah, yang sering terlupakan adalah evaluasi teknologi dan inovasi. Nah, di era digital ini, bisnis yang tidak beradaptasi dengan teknologi baru bisa tertinggal. Nah, periksa apakah sistem dan teknologi yang kita gunakan masih relevan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Evaluasi pelanggan juga krusial. Nah, feedback dari pelanggan adalah kompas yang menunjukkan arah perbaikan. Lakukan survei kepuasan pelanggan, analisis komplain, dan pantau review online secara berkala. Satu hal yang ingin saya tekankan, evaluasi bisnis bukanlah kegiatan one time, melainkan proses berkelanjutan. Sedangkan yang jadwalkan evaluasi rutin, bisa bulanan, triwulan, atau tahunan, sesuai kebutuhan bisnis kalian. Sedangkan ingat, tujuan evaluasi bisnis bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan peluang perbaikan dan pertumbuhan. Nah, jadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk menyusun strategi ke depan. Nah, itu dia pembahasan tentang evaluasi bisnis yang bisa saya bagikan. Menyenangkan yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menjalankan atau merencanakan bisnis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Menyenangkan yang sampai jumpa di video berikutnya.